Halo Mama, bergabung kembali tentunya di acara Pop Mama Parenting Academy 2020 with Tokopedia. Masih bersama saya, Siska Becker, live langsung dari studio IDN Media. Nah, senang sekali nih saya bisa menyapa Mama semua dalam kesempatan sesi live talk show kita di acara Popak 2020, di mana untuk beberapa menit ke depan kita akan sharing-sharing bersama dengan Dr. Uf Bagazi SPOG yang akan memberikan pemaparan mengenai teknologi yang bisa membantu mama mendapatkan kehamilan sehat. Wah, penting banget ya topiknya ya. Jadi dalam kesempatan kali ini kita akan ngobrol-ngobrol mengenai aneka perkembangan teknologi di bidang obgyn. Teknologi yang bisa mempermudah kehamilan, teknologi yang bisa membantu pemantauan kehamilan sehat, dan juga teknologi yang bisa membantu proses melahirkan. Ada juga curhat influencer nih soal pemanfaatan teknologi selama menjalani kehamilan. Nah, sebelum kita memulai sesi kali ini, kita kenalan dulu ya dengan narasumber kita, Dr. Uf Bagazi, SPOG, yang hari ini akan berbagi ilmu dengan mama-mama yang hari ini sudah bergabung dalam acara kita. Nah, mungkin sudah kenal ya dengan Dr. Uf, coba saya perkenalkan sedikit lagi mengenai latar belakangnya. Dr. Uf Bagazi SPOG merupakan seorang dokter spesialis obstetri dan ginekologi yang berpraktik di Brawijaya Hospital Antasari. Beliau menamatkan pendidikan kedokteran umum di Universitas Jenderal Ahmad Yani dan mengambil studi spesialis obstetri dan ginekologi di Universitas Gadjah Mada. Selain itu, beliau juga merupakan anggota dari Ikatan Dokter Indonesia atau IDI dan Perkumpulan Obstetri dan Ginekologi Indonesia atau POGI. Ya udah, gak usah berlama-lama lagi. Saya yakin mama semua udah gak sabar dan penasaran pengen tahu lebih banyak mengenai ilmu seputar kebidanan kandungan dari ahlinya langsung. Langsung ya, kita sapa narasumber kita, Dr. Uf Bagazi SPOG. Halo dok, selamat sore, apa kabar? Kabar baik. Hai Mama, apa kabar? Semoga sehat selalu. Amin, semoga dokter juga ya sehat-sehat terus ya. Dok, sebelumnya saya ucapkan terima kasih banyak nih mewakili semua mama yang sudah bergabung. Thank you ya dok ya, sudah menyempatkan waktunya nih untuk bisa duduk bareng sama kita secara virtual untuk berbagi ilmu seputar dunia kehamilan. Nah, Dr. Uf, sebelum kita benar-benar mulai berbincang-bincang nih seputar topik kita tadi, aku sebenarnya agak penasaran deh. Dr. Uf ini kan salah satu dokter kandungan paling terkenal di Jakarta ini ya, terlaris lah bisa dibilang, antriannya tuh selalu rame banget. Nah, di masa pandemi kayak gini gimana tuh dok? Apakah tetap bisa untuk berkonsultasi seputar kehamilan bagi para bumil yang bertemu dengan Dr. Uf, seperti apa tuh caranya? Ya, terima kasih Mbak Cica. Pertama kita memang pada masa pandemi ini kita memberikan edukasi yang mana kita harus tetap stay safe, stay healthy pada ibu hamil. Kami di Brawijaya memang membuka praktek poliklinik setiap harinya, akan tetapi kita juga membuka layanan virtual. Jadi kita jika akan berkonsultasi by online, kita juga menyediakan dan kita juga memberikan edukasi-edukasi yang sifatnya memang saat ini dinamis gitu ya. Jadi ada ilmu yang ditemukan baru, terus kemudian ilmu-ilmu yang memang harus diketahui oleh seorang mama, yang mana selama kehamilan jangan sampai tertular dengan virus COVID-19. Wah, luar biasa, update sekali ya dok ya, layanan kesehatan tetap ya, karena namanya juga ibu hamil tetap membutuhkan asupan bukan hanya nutrisi, tapi juga asupan berupa informasi dan knowledge ya, bagaimana cara menjaga kehamilannya dengan baik, dan disediakanlah maka dari itu layanan yang sangat up to date dengan kondisi sekarang yaitu secara virtual. Nih artinya memang dedikasi seorang dokter tuh total sekali ya Dr. Uf ya, karena sama pandemi artinya Dr. Uf tetap produktif memberikan pelayanan terbaik untuk mama yang sedang mengandung. Oke dok, langsung deh nih aku mau nanya-nanya mengenai tema kita hari ini. Kita akan membahas berbagai hal yang berkaitan dengan teknologi, khususnya bagaimana teknologi yang bisa membantu para mama mendapatkan kehamilan sehat. Nah dok, kalau sejauh ini sebenarnya perkembangan teknologi apa saja sih yang ada di bidang obgyn, dan apakah teknologi tersebut sudah bisa dimanfaatkan mama yang ada di Indonesia?
Ya, baik. Jadi sebetulnya kemajuan setiap penelitian-penelitian baru menemukan adanya inovasi-inovasi untuk kita bisa mempersiapkan kehamilan dan juga kita bisa memprediksi kehamilan dengan baik dan sehat. Salah satu contohnya adalah sebelum hamil kita melakukan pemeriksaan laboratorium premarital. Mungkin ini sudah sejak lama diinformasikan ke beberapa ibu yang akan menikah dan kemudian mereka sudah melaksanakan. Akan tetapi sekarang ada tambahan lagi adalah pemeriksaan mikronutrients yang mana dalam tubuh kita sebenarnya kita sudah terkomposisi vitamin dan mineral yang cukup, kurang, atau berlebih. Jika berlebih dan yang berlebih itu berbahaya, maka akan menyebabkan bayi tersebut mungkin akan terjadi semacam autism. After melahirkan kita menemukan autism, sebetulnya sejak hamil kita udah bisa melihat gitu. Salah satunya seperti yang saya sebutkan tadi. Yang kedua adalah pada saat masa hamil kita biasanya melakukan pemeriksaan laboratorium juga yang disebut dengan non-invasive prenatal testing. Itu juga yang relatif baru. Mungkin di Indonesia khususnya pada saat di Jakarta 3 tahun terakhir atau 4 tahun terakhir ini kita sudah cukup banyak vendor yang bisa mengerjakan prenatal diagnostik dengan menggunakan laboratorium tadi. Jadi kita bisa mengetahui adanya Down syndrome, adanya fatal syndrome, adanya Edwards syndrome, adanya kelainan jenis kelamin, sampai dengan jenis kelamin, dan sampai dengan masalah-masalah yang kecil yang disebut dengan microdeletion. Digabungkan dengan pemeriksaan ultrasound, ini akan menghasilkan outcome yang sangat baik. Akurasi daripada pemeriksaan ini sampai dengan 98-99%. Oh wow, canggih banget ya dok ya. Dan ini semua udah ada di Indonesia dok, teknologi ini? Sudah ada. Sudah ada. Jadi sejak kurang lebih 3 tahun, 4 tahun yang lalu, kita sudah mulai awal mengerjakan itu yang sebelumnya kita kirim ke luar negeri. Sampai saat ini ada beberapa yang masih dikirim ke luar negeri gitu ya, vendor yang masih mengirim ke luar negeri. Tapi ada beberapa yang sudah bisa dikerjakan di negara kita. Oh, I see. Oke. Nah, aku juga pengen tanya nih sama Dokter Uf. Aku dengar bahkan sekarang untuk perkembangan USG aja udah canggih banget. Udah ada yang namanya sekarang USG 5 dimensi. Ini kayak gimana sih, Dok? Ya, sebetulnya pada dasarnya kita melakukan pemeriksaan ultrasonografi itu adalah dengan 2 dimensi. 2 dimensi ini adalah untuk memastikan gambaran dan adanya kelainan ini sudah cukup. Jadi ditambah lagi dengan adanya kemajuan, ada yang disebut dengan color Doppler. Jadi kita bisa melihat di situ adanya saluran makanan yang tersumbat, adanya saluran makanan yang berlebih, ataupun ada pembuluh darah yang tidak semestinya kita bisa mengetahui. Kemudian kita menambah lagi menjadi 3 dimensi. Setelah 3 dimensi, dimensi waktu juga ditemukan, jadi dia bergerak dan lain-lain. Terus kemudian chamber daripada jantung yang bisa dilihat dari berbagai sisi, sampai dengan kita juga bisa melihat 4-view chamber sampai dengan 5-view chamber gitu. Jadi itu dengan inovasi-inovasi saat ini, kemajuan teknologi ini yang sebetulnya itu akan dapat dirasakan oleh para mama yang sedang merencanakan, sedang hamil pada dekade saat ini. Oke, nah tentunya semua perkembangan teknologi ini kan gunanya adalah untuk memudahkan perjalanan para mama juga kan nih, yang sedang menanti kelahiran buah hati mereka. Nah mungkin dokter bisa memberikan gambaran juga nih bagaimana teknologi yang ada sekarang benar-benar bisa membantu para mama nih untuk memudahkan kehamilan. Karena kita tahu ya, kehamilan kan sebenarnya memang indah, pengalaman yang sangat magical lah bisa dikatakan. Tapi juga kan ada tantangannya ya dok ya. Nah bagaimana teknologi yang ada sekarang bisa mempermudah perjalanan ini? Ya, yang pertama kita yang paling simpel gitu. Jadi apps di beberapa gadget kita bisa mendownload seperti fertility calendar. Banyak sekali apa yang bisa kita pilih di situ. Dari situ kita bisa melihat bahwa kita ini termasuk golongan mama yang ovulator atau non ovulator. Apa sih artinya itu? Ibu yang setiap hari
berikutnya itu hormonnya stabil dengan dia berolahraga cukup, terus kemudian dia konsumsi makanan yang seimbang, stabil, sehingga dia mendapatkan siklus menstruasi yang baik. Dan jika menstruasinya baik, maka kita akan menemukan dalam tracker itu kapan pada masa subur, sehingga kita bisa merencanakan kapan waktu yang terbaik untuk bisa hamil. Yang kedua juga mungkin dengan kita mengetahui masa subur kita juga bisa memprediksi untuk kemungkinan kita mengarahkan janin ini diharapkan berusaha untuk janin laki-laki atau janin perempuan. Yang kedua dengan tools ultrasound. Ultrasound saat ini mempunyai resolusi yang sangat baik, sehingga kita juga bisa melihat akurasi sampai dengan ke titik berapa penebalan rahim. Apakah ada sesuatu dalam penebalan rahim tersebut? Apakah telurnya ini sudah sempurna atau belum? Apakah telurnya ini sudah pecah dan kapan akan pecah? Itu sedetail itu dengan alat-alat ultrasound yang saat ini cukup canggih, itu dapat dengan akurat membaca kesuburan daripada seorang ibu yang merencanakan hamil. Mungkin yang ketiga juga, jika ada kelainan-kelainan menstruasi yang mungkin dengan USG kita melihat adanya sesuatu yang tidak terlalu jelas di dalam rahim, kita juga mempunyai kamera khusus yang kecil yang dapat dimasukkan lewat mulut rahim untuk melihat dinding rahim tersebut ada yang mengganggu atau tidak, seperti adanya miom yang kecil di dalam rahim ataupun ada polip gitu. Kita bisa melakukan dengan ada kamera yang diteropong ke dalam, dan ibu pun bisa melihat keadaan tersebut dengan jelas, dan kita bisa melakukan ekstirpasi atau mengeluarkan, karena itu bisa saja sebagai pengganggu daripada suatu kehamilan. Yang berikutnya, jika kita menemukan kista segala macam dari sisi kosmetik, kita sekarang juga sudah melakukan mini invasive surgery. Kita bisa melakukan operasi dengan hanya melakukan lubang 1 cm di pusat, dan kemudian 2 lubang kanan kiri yang cukup 1 cm untuk melihat apa adanya perlekatan, kemudian jika ada kista memang kista itu harus diangkat, dan kemudian juga kita bisa melihat dan memastikan saluran daripada tuba fallopian kita itu secara general, secara golden standarnya itu terlihat bahwa dia tidak ada sumbatan di saluran tersebut. Itu mungkin salah satu yang kita bisa mengupayakan untuk optimal gitu, Mbak Cica. Oke, luar biasa banget ya perkembangan teknologi dalam dunia kedokteran, khususnya OB/GYN nih benar-benar membuat kita benar-benar jadi tahu bagaimana caranya kita memantau gitu ya secara baik dan memastikan kandungan kita sehat. Tapi mungkin Dr. Uf juga bisa membantu nih para mama yang secara khusus mungkin baru saja memulai kehamilan mereka. Yeay, selamat mama. Nah, Dr. Uf, bisa nggak diberitahukan kepada mama-mama ini yang sedang gembira-gembiranya nih mengetahui kalau dirinya hamil, apa aja sebenarnya yang harus menjadi perhatian saat kita memantau kehamilan setiap trimesternya? Mungkin Dr. Uf bisa membantu? Ya, yang pertama kita di trimester awal itu yang sangat krusial. Jadi yang pertama adalah jangan lupa untuk mengkonsumsi folic acid yang sifatnya datang dari makanan ataupun dari vitamin yang kita konsumsi. Yang kedua adalah pemeriksaan screening laboratorium. Kenapa kita periksa? Karena kita ingin mengetahui bahwa mama pada saat hamil awal tersebut dalam kondisi yang optimal, sehingga kita tidak perlu mengkhawatirkan bahwa keadaan mama akan memburuk jika kehamilannya membesar. Nah, dengan pemeriksaan itu jadi kita lebih yakin. Kemudian pada saat missing period, jadi terlambat 1 minggu sampai dengan 2 minggu, kita melakukan USG untuk meyakinkan bahwa kehamilan itu ada di dalam rahim dan berdenyut. Momentum itu yang paling penting, dan kemudian pada saat 11 sampai dengan 13 hari, 13 minggu 6 hari, kita melakukan yang namanya empty scan. Kita melihat bahwa apakah ada prediksi Down syndrome pada janin tersebut dengan melakukan ultrasound. Bisa dikombinasi seperti yang saya tadi bilang, non-invasive prenatal testing. Pada trimester pertama itu yang dioptimalkan, dan
kita optimalkan makanan-makanan yang tidak mengganggu, salah satunya yang mengandung merkuri, terus kemudian makanan-makanan yang tidak ada pengawet, makanan-makanan yang tidak matang, takut adanya toksoplasma. Ya. Khususnya untuk trimester pertama itu, Mbak. Oke. Untuk yang trimester 2, untuk trimester kedua, kita optimalkan makanan dan kenaikan berat badan tidak boleh terlalu banyak. Jadi 1 kilogram selama 1 bulan si mama ini boleh naik, dan kemudian pada 20 minggu kita melakukan USG anatomi. Jadi melihat anatominya ada kelainan atau enggak. Kita melihat dari mulai lensa mata, otak kecil, perkembangannya bagaimana, terus kemudian bibirnya ada sumbing atau tidak, kemudian jantungnya, chambernya ada 4, dipastikan tidak ada lubang, terus kemudian dilihat lambung bahwa bayinya sudah bisa minum, ada ginjal dan saluran kencing, kedua tangan dan kedua kaki dalam kondisi normal, dan plasenta pada tempat yang normal. Nah, pada trimester 2 lebih concern ke arah sana, Mbak. Dan pada trimester 3 kita meyakinkan bahwa pertumbuhan daripada janin itu seimbang sehingga tidak terjadi gangguan asupan makanan ataupun kebesaran untuk si bayi, sehingga dia akan mudah untuk dapat berkembang dan bisa melahirkan dengan normal. Oke. Demikian ya, Dok ya. Tadi banyak yang menarik nih infonya dari Dr. Uf, baru saja dipaparkan. Ternyata ada gangguan kehamilan dari trimester pertama pun juga udah bisa dideteksi gitu ya, Dok ya. Dan juga yang penting tadi adalah pas trimester kedua tetap jaga kondisi supaya jangan sampai berlebih berat badannya, karena ini suka bablas loh, sering banget kan bumil di luar sana kena lagi hamil mikirnya kan aku makan buat 2 nih, jadi 2 piring ya. Jangan ya, Dok. Oke. Nah, jadi, silakan, Dok. Jadi begini, seringkali orang yang terbaik atau yang paling dekat dengan ibu hamil itu yang tersayang selalu menyebutkan bahwa Anda sekarang berdua, makanlah 2 porsi. Nah, itu yang keliru, sehingga seorang ibu hamil seringkali kenaikan berat badan yang tidak terkontrol dan sebetulnya akan menjadikan masalah baru. Salah satunya 1 diabetes pada kehamilan, yang kedua adalah hipertensi. Oke. Thank you ya, Dok, remindernya. Oke, ini makin seru nih pembahasannya nih, Mama ya. Kita lanjut ya, Dok ya. Dokter kan tadi sudah menyebutkan sudah membahas ada banyak sekali berbagai teknologi di bidang kehamilan yang Mama bisa akses baik di rumah sakit ataupun saat kontrol ke dokter kandungan. Nah, Dok, kira-kira ada nggak ya teknologi di bidang kandungan yang juga bisa dimiliki Mama di rumah agar Mama bisa secara rutin mengecek perkembangan janinnya? Karena saya juga sempat menemukan nih, Dok, katanya ada banyak alat kayak pendeteksi detak jantung janin, ada penghitung gerakan tendangan si kecil, ada alat yang bisa kasih stimulasi untuk melawan rasa sakit saat melahirkan. Nah, alat-alat kayak gini nih sebenarnya perlu nggak sih buat Mama, Dokter Uf? Ya, memang ini menarik sekali gitu ya untuk alat-alat tersebut. Jadi yang disebut dengan Doppler itu adalah tools yang digunakan oleh tenaga medis gitu ya. Dan cara menggunakan Doppler itu pun sendiri tidak mudah. Nah, ada beberapa rekomendasi dari medis bahwa seorang ibu hamil tidak perlu adanya Doppler di rumah. Karena apa? Doppler yang salah penggunaannya maka akan menyebabkan kepanikan pada seorang ibu. Dan menyangka bahwa bayinya tidak terdeteksi denyut jantungnya, sehingga dia panik selama semalam, kemudian besok harinya ketemu dokter. Nah, selama itu juga tidak bagus untuk pertumbuhan psikologis si ibu dan si janinnya akan terbawa gitu. Nah, kalau seperti itu bagaimana? Ada mekanisme yang disebut bahwa kalau seorang ibu hamil pertama pada saat 18 minggu itu akan melaksanakan quickening atau tendangan janin pertama kali kapan? 18 minggu. Sampai kapan? Sampai dengan 23 minggu. Saya 18 minggu belum merasakan normal. 20 normal, 23 akan merasakan tidak normal. Nah, kita harus punya patokan itu. Nah, pada orang yang hamil kedua, dia lebih early gitu. 16 minggu sudah bisa merasakan. Kalau ada orang hamil usianya 12 minggu bilang, saya udah ada tendangan. Bukan. Itu adalah gerakan daripada usus si ibunya yang dirasakan. Jadi, secara psikologis dia merasakan gerakan, padahal itu bukan. Nah, jika kita udah merasakan quickening atau pergerakan si
bayi, maka kita bisa kontrol si bayi tersebut. Dan literatur menyebutkan setelah 20 minggu atau 5 bulan, seorang ibu dapat berinteraksi dengan si janinnya dengan cara apa? Dengan bermain gitu ya. Salah satunya umpamanya digelapkan kamarnya, kemudian diberikan senter, terus dia akan bergerak, terus kemudian diberikan trigger-trigger suara. Ya. Ada yang menggunakan dengan doa untuk yang muslim, ada yang menggunakan lagu-lagu untuk yang lainnya. Penelitian di Eropa menyebutkan bahwa menggunakan lagu Mozart dikombinasi dengan pemberian DHA pada seorang ibu hamil 20 minggu ke atas memiliki outcome janin atau outcome bayinya yang lebih pintar secara IQ. Oh, wow. Dan lebih strong dibandingkan dengan bayi-bayi yang tidak di-trigger dengan itu. Wah, luar Jadi biasa. kalau ada alat-alat lain seperti ada Baby Plus dan lain-lain, sampai hari ini saya belum melihat literatur yang diteliti bahwa itu manfaatnya cukup banyak. Hanya beberapa testimonial yang disebutkan. Jadi secara medis saya nggak berani merekomendasi, tapi juga bukan berarti saya melarang gitu. Karena itu dari sisi harm tidak ada sama sekali. Oke. Jadi artinya memang ya seperlunya aja sesuai kebutuhan gitu. Betul. Ya dok ya. Dan yang paling penting tetap harus melakukan kontrol secara rutin ke dokter kandungan ya, dokter Uf ya. Betul. Oke. Nah tuh mama jangan sampai kalap, bukan hanya jangan kalap makan, tapi jangan kalap belanja juga tuh artinya mama ya. Apalagi belanja alat-alat yang sebenarnya tidak terlalu diperlukan bagi mama semua. Nah, dok, tadi juga ada yang menarik ya, penggunaan musik klasik, bermain dengan cahaya, itu kayaknya jadi inspirasi buat banyak mama di luar sana nih yang pengen menstimulasi kandungan dalam janinnya dan juga membangun bonding time ya dok ya, bisa dikatakan ya? Betul. Oke. Tadi katanya pakai musik klasik, iya. Jadi dengan ada buku cerita atau mungkin ada cerita saat dia mau tidur atau ada doa sebelum dia tidur, itu juga ada penelitian kecil yang menyebutkan bahwa itu juga berpengaruh terhadap janin yang di kandungnya itu lebih sehat. Oke. Pas banget, saya juga kebetulan penyuka musik klasik dok, tapi kalau saya klasik disco. Yang penting happy ya dok ya. Betul. Dok, lanjut lagi nih pertanyaannya dok. Jadi kita sudah membahas tadi bagaimana pemantauan di masa-masa kehamilan. Nah sekarang saya ingin bertanya kepada dokter Uf mengenai teknologi yang bisa mempermudah proses kelahiran si kecil. Bisa dijelaskan nggak dok, teknologi apa saja sebenarnya yang sekarang sudah ada yang digunakan oleh para dokter kandungan seperti dokter Uf sendiri untuk membantu proses melahirkan baik secara normal ataupun saat mama harus menjalani C-section? Ya, jadi kalau untuk teknologi yang berhubungan dengan persalinan itu sampai hari ini ya ada inovasi-inovasi mungkin berubah dari sisi obat yang lebih aman, dosis yang lebih akurat, dan mungkin juga keadaan-keadaan alamiah yang bisa ditempelkan yang sesuai dengan kodrat untuk bisa melahirkan. Yang pertama, jika kita penelitiannya menyebutkan bahwa golden period pada si janin itu bisa dilahirkan adalah di 38 minggu gitu. Jadi 38 minggu boleh lahir dong gitu. Nah, bagaimana untuk men-trigger dia bisa lahir satu dengan exercise, dia fitness levelnya diperbaiki dengan banyak jalan, terus kemudian olahraga yang kira-kiranya mengandung gravitasi sehingga dia bisa menurunkan kepala sehingga memudahkan serviks lebih lunak dan dia bisa membuka. Yang kedua adalah induksi dengan yang namanya prostaglandin. Nah, sebelum kita ngomong induksi yang beneran, kita ada induksi alamiah. Prostaglandin itu ada di mana? Ada di sperma. Sehingga kita cukup menganjurkan, dan yang pernah saya baca itu ada penelitian yang menyebutkan bahwa intercourse teratur itu bisa menurunkan risiko terjadinya hipertensi pada kehamilan dan terjadinya lambatnya persalinan gitu. Jadi itu salah satu metode induksi
yang alamiah. Terus kemudian yang ketiga adalah dengan menggunakan obat-obatan yang sifatnya titrasi gitu, dengan obat suntik diberikan dalam infus kemudian diteteskan tahap demi tahap sehingga kita bisa mengontrol adanya kontraksi yang lebih baik. Dan yang keempat adalah dengan memberikan ya prostaglandin beneran tadi, jadi tablet orang cukup fantastis sekali, tabletnya diminum atau dimasukkan, kemudian dalam 2 jam bisa lahir gitu. Saya selalu bilang, dok berapa lama obat tersebut kalau digunakan selama induksi? Yang tercepat adalah 2 jam, yang terlama 2 hari. Saya bilang, lama juga 2 hari, tapi kalau 2 jam masa mungkin gitu. Nah, kita pernah mengerjakan seperti itu, kita masukkan obatnya, kita melakukan operasi, kemudian sebelum operasinya selesai, si ibu udah siap untuk bersalin gitu. Jadi itu juga salah satunya. Nah, untuk yang sesar, kita untuk yang lahiran normal, kita juga ada teknologi yang namanya painless labor. Jadi orang yang tidak ingin melahirkan normal karena takut sakit. Nah, kita bisa menghilangkan nyerinya sampai dengan mendekati 0 gitu. Jadi skalanya 0. Jadi dia bisa pada saat dia mau mengejan, dia masih bisa makan McD gitu. Wow. Jadi nah, Anda harus mengejan gitu. Oh, saya masih makan sebentar ya. Saya mengejan dan kemudian lahir. Jadi secanggih itu. Nah, itu bisa sifatnya opsional, bisa sifatnya yang mana bahwa saya tidak mungkin lahir normal kalau merasakan sakit, sehingga kita bisa upayakan dengan painless tadi. Nah, untuk yang operasi bedah sesar itu kurang lebih sama. Dari sisi pembiusannya yang saat ini udah menuju ke arah lebih lebih ramah untuk si mama yang sedang dibius, sehingga lebih mudah untuk mobilisasi. Jadi dia dalam sekian jam sudah bisa jalan, terus kemudian dalam sekian hari sudah bisa pulang. Jadi saat ini orang sesar 2 hari after operasi sudah bisa pulang ke rumah dan aktivitas sendiri. Wow, luar biasa ya. Benar-benar membuat takjub loh, Dr. Uf, semua teknologi yang sekarang sudah ada yang bisa memudahkan semua mama yang ingin menjalani proses kehamilan yang sehat dan juga proses kelahiran yang mudah dan menyenangkan. Dr. Uf, terima kasih banyak ya untuk bincang-bincangnya, untuk semua ilmunya, untuk inspirasinya. Saya yakin sih masih banyak sebenarnya nih mama yang pengen ngobrol-ngobrol langsung dengan Dr. Uf. Silakan langsung aja deh atur janji konsultasi ya sama Dr. Uf ya di Brawijaya Hospital. Boleh ketemu langsung konsultasi ataupun secara virtual ya dok, juga tersedia. Virtual, ya baik. Thank you ya Dr. Uf buat pesan-pesannya. Ya, terima kasih Mbak Jisa. Nah, sudah jelas ya Ma ya, pemanfaatan teknologi di bidang kandungan ini penting banget untuk melakukan pemantauan bahkan sejak di trimester awal agar mama bisa mendapatkan kehamilan yang sehat. Tidak terasa 30 menit sudah berlalu karena seru banget obrolan, jadi nggak berasa waktu begitu cepat berlalu nih Mama. Namun sharing session ini harus kita akhiri. Sekali lagi terima kasih banyak untuk Dr. Uf Bagazi SPOG yang sudah bersedia memberikan waktu dan juga ilmunya kepada kita semua hari ini. Saya Siska Becker mewakili popmama.com dan segenap tim yang bertugas mengucapkan banyak terima kasih untuk semua mama yang sudah join sesi live sharing session kita mengenai teknologi yang bisa membantu mama mendapatkan kehamilan sehat di Pop Mama Parenting Academy 2020 with Tokopedia. Semoga semua informasi yang diberikan benar-benar bisa bermanfaat untuk semua mama yang menyimak. Tetap jaga kesehatan ya mama, jangan lupa dan selalu menghargai kehidupan. Sampai jumpa di acara yang berikutnya di Popak 2020. Bye mama. Terima kasih.